Halo teman-teman semua. Nah, jadi pada video kali ini saya akan presentasi, bukan untuk berekspektasi, karena tingginya ekspektasi itu membuat kita sakit hati. Nah, jadi maka dari itu perkenalkan, nama saya Aula Rizky Ramadhani, NPM 2211726. Saya mahasiswi Prodi Bimbingan Konseling dari Universitas Riau Kepulauan. Materi yang akan saya presentasikan hari ini itu tentang layanan informasi BK. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang belum tahu atau mungkin ada yang bertanya-tanya tentang apa sih yang dimaksud dengan layanan informasi BK ini. Nah, di sini saya akan membantu sedikit menjelaskan tentang layanan informasi BK. Layanan informasi BK ini adalah sebuah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan siswa atau konseli itu menerima atau memahami berbagai informasi seperti informasi pendidikan, informasi tentang jabatan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan siswa atau konseli kita tersebut. Nah, adapun tujuan dari mempelajari layanan informasi BK ini, yang pertama itu membekali individu dari pengetahuan dan pemahaman tentang bimbingan konseling. Karena bimbingan konseling ini sangat berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, yang kedua ini agar individu ini bisa merancang dan mengembangkan pola kehidupan atau melancang kehidupannya dari sekarang, entah itu dia sebagai peserta didik atau mungkin dia sebagai anggota keluarga atau mungkin dia sebagai anggota masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada komponen layanan informasi BK. Nah, jadi di dalam layanan informasi BK ini ada 3 komponen. Yang pertama itu ada konselor, yang mana konselor ini merupakan seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang konseling atau mungkin di sekolah disebut dengan guru BK. Yang kedua itu ada yang namanya klien atau konseli, yang mana yang disebut dengan klien ini adalah seseorang yang atau pihak yang dibantu gitu untuk mengatasi masalahnya atau pihak yang memiliki masalah tersebut. Nah, yang ketiga itu ada isi layanan, yang mana isi layanan ini itu merupakan hasil akhir atau mungkin poin penting yang bisa diambil setelah klien atau konseli ini melakukan konseling dengan si konselor. Nah, di situ dapatlah poin-poin inti tentang layanan informasi BK tersebut. Nah, selanjutnya itu ada asas-asas layanan informasi BK, yang mana asas-asas ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang mana kita sebagai konselor itu sangat wajib untuk menjaga kerahasiaan dari individu atau pasien atau si konseli kita tersebut. Nah, kita wajib menjaga datanya, informasi tentang diri konseli tersebut. Itu apalagi tentang menyangkut dengan pelayanan konseling yang kita lakukan. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan, yang mana si konseli ini harus rela atau rela berbagi informasi tentang dirinya atau masalah yang dia hadapi tanpa ada paksaan dari orang lain. Nah, di materi yang terakhir itu ada jenis-jenis layanan informasi yang diberikan. Yang pertama itu informasi di bidang pendidikan, yang mana informasi di bidang pendidikan ini masuk ke dalam, misalnya ada anak atau ada siswa yang bingung dia mau lanjut ke program studi apa, atau mungkin ada mereka bingung tentang pemilihan sekolah atau fakultas atau mau masuk jurusan apa. Nah, di situ kita memberikan pelayanan tentang bidang pendidikan ini, atau mungkin dengan penyesuaian diri mereka dengan suasana belajar. Nah, di situ kita memberikan pelayanan tentang pendidikan gitu. Nah, yang kedua itu ada informasi bidang jabatan, yang mana mungkin di sini banyak pertanyaan, mungkin kayak pekerjaan apa sih yang cocok untuk saya, terus kayak kok saya susah beradaptasi dengan lingkungan atau dunia kerjanya gitu, terus kayak pengembangan diri saya ini seperti apa sih di dunia kerja. Nah, di situ kita memberikan informasi tentang bidang jabatan, tentang bidang lebih ke pekerjaan gitu. Yang ketiga itu ada informasi bidang sosial budaya, yang mana informasi
Di bidang sosial budaya ini dia meliputi kayak macam-macam suku bangsa, ada istiadat, agama, kepercayaan, pokoknya kepercayaan diri kita masing-masing. Nah di situ kita memberikan layanan tentang sosial budaya dan ciri beraneka ragamannya di Indonesia ini. Demikian video presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua.